Untuk kita bisa bebas dari belenggu ketakutan, kita harus hidup penuh pengharapan. Menjadi Kristen yang taat dan hidup penuh kekudusan. Pada waktu kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya atas kasih karunia Allah, kita sedang masuk di dalam gudang berkat-Nya Allah yang tidak terbatas. Bebas dari belenggu ketakutan. Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Di dalam Tuhan kita semua baik, amin. Mari kita siapkan hati kita saudara, kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan saat hari ini. Tuhan Yesus, inilah setiap hidup kami. Dimanapun saat hari ini kami berada, setiap mata kami tertuju untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Biar saat hari ini Engkau ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Kami bersorak-sorai bagimu. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepada-Mu. Oh Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin Yesus. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, kami mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Allahku yang setia, Kau Allahku yang setia, Kau Allahku yang setia. Bapa, Engkau baik, Engkau teramat baik. kasih-Mu bagi kami.
Oh Yesus, kami bersyukur. Kami mau menyembah Engkau. Oh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagimu Bapa segala sembah kami, segala kemuliaan, hormat, syukur bagimu, hanya bagimu Bapa. Kami mau selalu sembah, selalu menyembah Engkau. Yesus, Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Bapa, terima kasih Yesus. Ku mau selalu bersyukur. Katakan lebih lembut. Ungkapkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Dalam ucapan syukur ada mukjizat dinyatakan. Oh, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Bapa yang sanggup menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku. Oh, ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapakku yang setia. Oh, Engkau Bapa, Engkau Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami mengucap syukur bagimu Tuhan, akan setiap karya-karyamu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur bagimu Tuhan, atas semua perbuatanmu, kebaikanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat hari ini Tuhan, kami ingin lebih lagi mengungkapkan ucapan syukur kami bagimu. Kami ingin memuji, memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai bagimu lebih lagi Tuhan. Bahkan saat hari ini kami akan meloncat, menari-nari bagimu Tuhan. Karena Kaulah kami yang dahsyat luar biasa. Kau yang selalu menyatakan kasih-Mu yang luar biasa. Saat hari ini biarlah mukjizat-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan, api-Mu membakar setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah setiap hidup kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji memuliakan Engkau. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya, berkemuliaan begitu kita yang dahsyat luar biasa. Kita semua bersyukur bagi Tuhan saat hari ini, amin. Biar saat hari ini kita mau mengungkapkan ucapan syukur kita dengan kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Yeah. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah
semuanya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah berkesudahan selalu baru, setiap hari rahmat-Mu tak pernah berakhir. Semuanya dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Semuanya dengan suka kan menari. Kami memuji Engkau Tuhan, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Lebih semangat lagi. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bersama-sama selamanya, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa. Amin. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan saat hari ini dalam persembahan kita. Kiranya Tuhan yang selalu terus memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat hari ini Tuhan, sungguh kami rindu memberi yang terbaik bagi Engkau dalam persembahan kami. Kami percaya Bapa, setiap yang kami berikan tidak pernah sia-sia. Engkau yang terus memberkati lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidup. Berkat Tuhan, berkat Tuhan turun ke atasku. Amin Tuhan. Anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Pada saat hari ini saudara kita persiapkan hati kita untuk kita mau mendengar sabda firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan setiap kita. Yesus, Engkau yang mengerti setiap keadaan kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang mengerti Tuhan setiap pergumulan-pergumulan kami saat hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Tuhan yang selalu menopang, menolong setiap kami. Kami tidak berjalan sendiri, namun ada Roh Kudus yang selalu menemani hidup kami.
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan aku dari kasih-Mu. Engkaulah kebenaran dan hidup. Engkaulah Yesus. Yesus, Kau kebenaran. Amin Tuhan. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan, perlu anugerah-Mu. Yesus, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap kami sembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, hidup bagi-Mu Tuhan. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh Tuhan, ku hidup hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku
dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Saya percaya kita semuanya sangat merindukan kebenaran firman Tuhan saat ini. Sebelumnya kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur buat kesempatan saat ini kami boleh berbakti bersama-sama umat-Mu, memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Dan ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami percaya firman-Mu menuntun, membimbing setiap langkah hidup kami, sehingga kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari berkat satu kepada berkat berikutnya. Dan hidup kami senantiasa tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menghentikan perjalanan hidup kami. Karena kami percaya Allah yang hidup beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sekali lagi shalom. Saya percaya kita semuanya boleh bersuka cita saat ini, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, sebentar lagi kita boleh merayakan Natal. Ya, Natal kita akan dirayakan tanggal 25 dan kita persiapkan diri memberikan yang terbaik menyambut Natal tahun ini. Baik, firman Tuhan saat ini temanya masih sama, bangkit dari belenggu ketakutan. Rupanya pesan firman Tuhan di akhir tahun 2020 ini adalah saudara dan saya setelah imannya dewasa, imannya kuat, keluarganya dibangun, saudara dan saya akan mengalami pemulihan seutuhnya. Sehingga tidak ada di antara kita yang hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Semua hidup di dalam sukacita, damai sejahtera. Mari kita akan baca ayatnya, Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saya percaya saudaraku, di dalam beberapa minggu terakhir kita akan belajar firman Tuhan tentang Natal, kelahiran Yesus. Dan saya percaya kehadiran Yesus benar-benar menjadi jawaban bagi dunia. Karena kelahiran Yesus adalah rancangan Tuhan untuk keselamatan manusia ini. Karena itu saudaraku, manusia yang hidup di dalam kegelapan, manusia yang hidup di dalam ketakutan, pada waktu terang itu datang, pada waktu Sang Juru Selamat itu datang, maka Juru Selamat itu menyelamatkan, membebaskan, terang itu menyinari kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya lagi. Karena itu dikatakan bangsa yang berada di dalam naungan maut, berada di dalam kekelaman, pada waktu terang terbit, terang itu datang, yaitu Yesus Kristus, maka terang itu menyinari kegelapan, dan kegelapan tidak berdaya, dan kegelapan dengan sendirinya akan pergi. Saya percaya di akhir tahun 2020, Tuhan sangat merindukan, tidak ada di antara kita yang hidup di dalam kegelapan, tetapi setiap kita anak-anak Tuhan hidup di dalam terangnya Tuhan. Pada waktu terang itu bersinar menerangi pikiran kita, hati kita, hidup kita, keluarga kita, ekonomi kita, bangsa kita, maka hidup kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Amin saudaraku. Ya, saya akan menyampaikan ada 3 hal yang harus dilakukan supaya kita bangkit dari belenggu ketakutan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang 3 hal dan sekarang ada 3 hal berikutnya untuk memberkati kita sekalian. Yang pertama saudaraku, kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Saudaraku, yang pertama yang harus kita lakukan
supaya kita bangkit dari belenggu ketakutan adalah hiduplah di dalam pengharapan. Hiduplah di dalam pengharapan. Orang yang punya pengharapan dalam hidupnya adalah orang yang memiliki semangat berjuang yang tinggi. Karena itu ayat ini dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya di dalam kasih karunia. Saudaraku, dalam hidup kita ada kekuatan kita. Baik pengalaman masa lalu menjadi andalan kita, maupun modal hari ini untuk menatap hari esok. Tetapi semua yang dapat kita lakukan sangat terbatas. Di sini dikatakan, letakkanlah pengharapanmu di dalam kasih karunia. Kasih karunia artinya kekuatan tanpa batas, pengharapan tanpa batas, perlindungan tanpa batas, hikmat tanpa batas, anugerah tanpa batas. Kalau kita mengharapkan hidup kita sepenuhnya atas kasih karunia Tuhan, saudara sudah tidak lagi membatasi Tuhan dalam hidup. Karena apa? Karena kita menyadari diri kita, kemampuan kita, hikmat yang ada pada kita terbatas. Pada waktu kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya atas kasih karunia Allah, kita sedang masuk di dalam gudang berkatnya Allah yang tidak terbatas. Dan itu yang membuat kita ini tidak takut lagi, tidak khawatir lagi. Biarpun untuk mengelola ekonomi, kita punya hitungan ekonomi, saudaraku. Tetapi pada waktu kita masuk di dalam pengharapan yang didasari dengan kasih karunia, pola pikir kita berbeda, sikap kita berbeda. Dalam menggunakan waktu, hidup, kata-kata, pola pikir, keputusan-keputusan, bahkan di dalam mengelola ekonomi keuangan, saudara dan saya punya sikap hati yang besar, kasih yang besar, pola pikir yang besar, sehingga besarnya, hebatnya Tuhan itu akan mempengaruhi pikiran kita, hidup kita, keputusan-keputusan kita. Dan saudara, satu sisi kita menjadi pribadi yang berhikmat, satu sisi kita menjadi pribadi yang berkemurahan, sisi yang lain kita menjadi pribadi yang semangat. Karena apa? Lihat, ada pengharapan ke depan. Saudara yang selama ini mungkin hidupnya diwarnai dengan kegagalan. Hidupnya diwarnai dengan kegagalan demi kegagalan, persoalan demi persoalan. Dan saudara mungkin tidak pernah mengalami kemenangan. Karena apa? Kekhawatiran, ketakutan menghantui, menguasai diri kita. Betapa ruginya sebagai orang percaya yang sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dari naungan kutuk masuk ke dalam naungan berkat, tetapi pola pikirnya, sikap hatinya, keputusan-keputusan hidupnya, bahasa hidupnya selalu bahasa ketakutan dan kekhawatiran, bukan bahasa pengharapan. Saudara, orang yang punya pengharapan, salah satu kalimatnya adalah, dia berkata begini, memang hari ini usahaku belum lancar, tetapi aku percaya satu saat apa yang aku kerjakan, aku akan melihat keberhasilan yang luar biasa. Ini namanya punya pengharapan. Meskipun hari ini aku sakit, aku percaya Tuhanku hidup, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan aku. Satu saat aku pasti sehat, aku sembuh, aku pulih dari sakit penyakit ini. Keluarga saudara sedang kacau, saudara berkata, aku percaya tidak selamanya konflik keluarga mewarnai hidupku. Aku percaya suamiku dipulihkan, istriku dipulihkan, anak-anakku dipulihkan. Saya percaya anugerah Tuhan yang akan menyatukan hidupku dan keluargaku. Ini orang yang punya pengharapan. Karena itu saudaraku, mari milikilah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bebas dari belenggu ketakutan? Yang kedua, saudaraku, 1 Petrus pasal 1 ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudaraku, yang kedua adalah hiduplah sebagai orang Kristen yang taat. Kalimat ini dikatakan hiduplah sebagai orang yang taat. Jangan turuti hawa nafsu.
yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Artinya apa? Orang yang tidak taat sama firman, di hadapan Tuhan orang itu adalah orang bodoh. Di dalam roh, secara spirit, orang itu orang bodoh. Orang yang taat adalah orang yang bijaksana. Dan ini perumpamaan Yesus. Barang siapa mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Datang hujan, datang banjir, angin melanda, rumah itu tidak bisa roboh. Kenapa? Dibangun di atas dasar fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat adalah taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang yang bodoh dikatakan diumpamakan seperti orang yang membangun rumah. Saudara ingat, bodoh dan bijak sama-sama membangun rumah. Tetapi perbedaannya, pada waktu datang tantangan, datang masalah dan persoalan, yang satu tetap kokoh berdiri, yang satu rubuh, hancur berantakan berkeping-keping. Tuhan rindu saudara dan saya menjadi pribadi yang bijaksana. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Saudara, cara mengukur seseorang bodoh atau bijaksana di hadapan Allah, salah satu di antaranya adalah apa yang saudara lakukan sekarang ini, hari-hari hidup saudara, itu orang yang hidupnya bijaksana, taat kepada Allah, biasanya dia mengalami level kehidupan yang grafiknya naik. Alkitab berkata apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi orang yang bodoh di hadapan Allah adalah grafik imannya itu turun. Kegagalan demi kegagalan, kehancuran demi kehancuran, sakit penyakit demi sakit penyakit. Kutuk-kutuk itu terus mulai menghantui hidupnya, menghambat dan mulai menghancurkan hidupnya. Setiap kali dia mau bangkit, dia jatuh lagi. Setiap kali dia mau naik, dia turun lagi. Ada saja yang menghancurkan hidupnya, keluarganya, usahanya. Kalau nggak ditipu, mengalami kerugian, mengalami yang macam-macam yang nggak baik. Itu tanda-tanda kita ini bodoh secara rohani di hadapan Allah. Caranya bagaimana? Saudara bangkit sebagai orang yang taat. Kalau Tuhan katakan jangan khawatir, hiduplah dengan kepercayaan. Tuhan pembela, Tuhan penolong, Tuhan pemelihara hidupku. Aku tidak takut, aku tidak khawatir. Kalau Tuhan katakan jangan bersungut-sungut, mengucap syukur dalam segala hal. Ayo kita bersyukur setiap hari. Bersyukur di hadapan Tuhan, apapun situasinya. Jangan ngomel, jangan mengeluh, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Bersyukur, rencana Tuhan terbaik. Kalau Tuhan katakan bersukacita senantiasa, ayo kita bersukacita. Bukan karena dapat untung besar, bukan karena keadaannya baik. Bersukacita karena Allah sudah mengampuni, menebus dosa kita. Tubuh kita menjadi bait Allah. Hormati hadirat Tuhan, hormati penyertaan Tuhan dalam diri kita dengan bersukacita. Amin, saudaraku. Tuhan katakan lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kristus akan memberikan upah kepadamu. Saudaraku, ketaatan kita setiap hari, ayo lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Jangan pernah menjadi orang yang asal-asalan. Ngomong terbaik, berpikir terbaik, kerja terbaik. Dimanapun kita berada, kita selalu lakukan yang terbaik. Itu salah satu indikator ketaatan kita kepada Tuhan. Saudaraku, kelola keuangan kita, kelola usaha kita, kelola rumah tangga kita yang terbaik. Anak-anak, engkau harus menghormati orang tua. Orang tua engkau harus menghargai anak-anak. Suami harus mengasihi istri dan istri harus tunduk kepada suami. Itu bentuk-bentuk ketaatan yang harus kita bangun dalam hidup kita sehari-hari. Amin, saudaraku. Karena itu mari kita lakukan bagian kita, hiduplah di dalam ketaatan. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudaraku, ternyata ketaatan kepada Tuhan itu menyucikan hidup kita.
Hidup kita yang kotor, hidup kita yang najis di pemandangan mata Allah, pada waktu kita taat, semakin kudus, dan semakin berkenan, orang yang hidup dalam ketaatan, dia dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Orang yang hidup dalam dosa, dia akan mencemarkan persahabatan. Amin, saudaraku. Saya sampaikan bagian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita bangkit dari belenggu ketakutan. 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudaraku, Tuhan rindu saudara dan saya hidup di dalam kekudusan. Kekudusan berbicara tentang hidup spesial bagi Tuhan, bagi rencananya, dan bagi kehendaknya. Saudara tidak boleh punya agenda pribadi dalam hidup. Karena apa? Saudara dan saya telah dipanggil, dipilih, ditebus oleh darah Yesus. Saudara dan saya bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Kalau hidup kita sudah menjadi milik Tuhan, Tuhan berhak berdaulat penuh untuk memakai hidup kita menjadi alat di dalam tangannya. Tuhan rindu memberkati saudara, tetapi Tuhan juga rindu memakai saudara untuk menjadi berkat. Karena itu milikilah agenda hidup sesuai dengan agendanya Tuhan. Yang pertama, saudara, hidup ditetapkan untuk memuji menyembah Tuhan. Untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara dan saya ditetapkan hidup untuk taat kepada Tuhan setiap hari. Sampai akhir hidup, saudara ditetapkan juga untuk melayani Dia, memberikan yang terbaik dengan apa yang dapat kita lakukan. Bukan hanya untuk Tuhan, tetapi untuk pekerjaannya. Di luar sana ada begitu banyak orang sedang menantikan Tuhan. Menantikan keselamatan daripada Tuhan. Sementara berita keselamatan itu ada di hati kita, di pikiran kita, di mulut kita. Kalau saudara dan saya mau dipakai Tuhan, saudara mau mengkhususkan diri, mengkuduskan diri, agar Tuhan berkenan dalam hidup kita. Mari saudaraku, izinkan Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan kabar baik. Warna hidup kita diwarnai dengan pelayanan yang sungguh-sungguh. Agar kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan dan melayani dengan kasih Kristus. Hanya orang yang hidupnya kudus, dia yang pertama punya persekutuan pribadi dengan Allah melalui doa, pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Melalui pengurapan yang mengalir dalam hatinya akan menuntun hidupnya. Sehingga apa yang dikerjakan, dipikirkan, diperkatakan, dilakukan bahkan dimanapun dia berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupnya. Dan apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Tentu saja segala macam keberhasilannya kembali diserahkan kepada Tuhan. Agar Tuhan memakai keberhasilan kita, keterkenalan kita, popularitas yang ada pada kita. Untuk namanya dipermuliakan. Kalau saudara menjadi seorang pengusaha, seorang konglomerat, seorang yang berhasil, keberhasilan kita dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Kalau kita sehat, kesehatan kita dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Kalau kita punya relasi-relasi kita diberkati dan dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang kita gunakan, motivasinya, tujuannya, goalnya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Berarti saudara dan saya sedang hidup kudus. Tetapi segala sesuatu yang goalnya adalah diri sendiri, kepuasan diri sendiri, hawa nafsu diri sendiri, keserakahan diri sendiri, kita tidak hidup untuk Tuhan lagi. Tetapi hidup untuk diri sendiri. Tetapi kalau kita hidup kudus, artinya segala sesuatu berasal daripada Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Saya percaya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya hari-hari ini Engkau sedang berkarya luar biasa. Membebaskan umat-Mu dari belenggu ketakutan. Tidak ada di antara anak-anak-Mu, umat-Mu yang hidup dalam ketakutan.
hidup dalam kekhawatiran, hidup di dalam kecemasan. Semua anak-anak-Mu bangkit, mengalami kebebasan. Kami percaya firman Tuhan sedang mengerjakan hidup kami. Setiap kami boleh mengalami tuntunan Allah, lawatan Allah, dan anugerah Allah. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang pagi hari ini mungkin ada di antara mereka yang sakit. Bapak Ibu Saudara yang sakit, angkat tangan-Mu. Oh raladabashadaradam. Saat ini engkau yang sakit di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan engkau. Terima mujizat, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus jadilah kuat, jadilah sehat, jadilah sembuh. Anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami percaya kekuatan yang baru, kesegaran yang prima Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami ekonomi, masalah ekonomi, keuangan keluarga. Tuhan, tilik lawat anak-anak-Mu dalam nama Yesus, diberkati usahanya, diberkati di dalam nama Yesus kesehatannya. Kami percaya pintu-pintu berkat dibukakan, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kebodohan, tidak ada lagi sakit penyakit. Semua Tuhan telah bebaskan dan Tuhan telah tolong. Kami semua boleh mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami sama-sama mau menyatakan Shalom Indonesia, damailah Indonesiaku. Engkau diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin negeri ini, presiden, wakil, dan seluruh jajaran pemerintah yang ada. Kami nyatakan hikmat Tuhan turun, berkat Tuhan turun, kekuatan kesehatan perlindungan Tuhan turun. Kami percaya Tuhan negeri ini dipimpin oleh seorang yang hatinya mengasihi Engkau dan mengasihi umat-Mu di Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Indonesia dibebaskan dari COVID-19. Indonesia dibebaskan dari belenggu ketakutan, belenggu kebodohan, belenggu kemiskinan. Kami nyatakan dipatahkan kuasanya. Dalam nama Yesus, kami nyatakan Indonesia sembuh, Indonesia bersatu, Indonesia aman. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami percaya seluruh hidup kami, keluarga kami, anak-anak-Mu, Tuhan, usaha pekerjaan kami, pendidikan anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya Engkau sudah memberkati hidup kami. Kami angkat kedua belah tangan kami, tengadahkan wajah kami. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.